Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebuah sukacita yang besar bagi saya untuk terus dipakai Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Istilah kerennya jadi tukang posnya Tuhan. Hari ini apa ya surat yang Tuhan bagikan buat saudara? Hari ini pesan cinta apa yang Bapa di surga berikan bagi setiap saudara pada hari ini? Sebelum kita membaca surat cintanya, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi apa pesan dari Bapa di surga untuk setiap saudara dan saya, yuk sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terlalu amat sangat baik, sukacita yang besar bagi kami ketika kami bertemu dengan firman-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kami boleh dapat terima kebenaran yang baru, dapat pengajaran yang boleh memberkati kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar bukan hikmat manusia, tapi hikmat dari kerajaan surga. Siapapun mereka yang menyaksikan, mereka diprogramkan untuk jadi berkat, diprogramkan untuk diberkati. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kenapa tepuk tangan? Semangat. Hari ini kita akan membahas surat cinta yang dari Tuhan adalah mengapa menyerah. Mengapa menyerah? Mantap jiwa. Mengapa sih harus menyerah? Hari-hari ini ada banyak orang yang gampang menyerah. Seorang profesor yang ternama di Indonesia mengatakan generasi sekarang disebut dengan generasi strawberry. Saya baru dengar itu juga saudara. Kenapa dibilang generasi strawberry? Karena terlalu lembek, terlalu punya mental yang ya dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh staycation, kena mental kalau istilah kerennya, kena mental. Kalau udah kena mental tuh pasti udah rusak segalanya. Padahal di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita orang-orang yang tidak dapat dikalahkan. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita punya Yesus. Saya teringat sebuah tokoh yang mungkin saudara nggak terlalu kenal atau bahkan mungkin tidak terlalu terkenal orangnya. Namanya Job Zoetemelk. Job Zoetemelk. Dia adalah seorang atlet sepeda asal Belanda yang memegang rekor di kejuaraan balap sepeda paling bergengsi sekaligus paling berat di dunia. Dia mengikuti sebuah Tour de France, saudara, sebuah tour yang terkenal, mengikuti semenjak tahun 1970. Ia selalu berhasil finish di 16 kali lomba. Prestasinya apa? Ia 5 kali menempati peringkat 2, 1 kali juara pertama pada tahun 1980. Meskipun hanya sekali juara pertama, Zoetemelk bisa menjadi contoh sikap pantang menyerah. 16 kali ikut, pertama keadaan belum berubah, kedua belum berubah, ketiga belum berubah. Tapi setiap kali dia terus mencoba, keadaan makin baik. Keadaan makin baik. Dan dia menjadi juara. Banyak orang terpukau dengan seseorang yang berkali-kali menjadi juara. Banyak orang yang terpukau, terinspirasi dengan orang-orang yang muncul langsung maju, langsung berhasil. Tapi sedikit orang yang terpukau atau terinspirasi oleh orang-orang yang gagal tapi terus mencoba. Oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Kadang-kadang mental seperti ini perlu kita perhatikan. Banyak orang menginginkan keberhasilan orang lain. Kita lihat seorang tokoh sepak bola namanya Cristiano Ronaldo. Di usia hampir 38-37 tetap dalam puncak permainannya. Saudara, mengantarkan negaranya atau bangsanya Portugal lolos ke Piala Dunia berikutnya. Tapi banyak orang gak mau meniru kerja kerasnya. Banyak orang gak tahu dia berkali-kali dia gagal. Berkali-kali dia mencoba diremehkan. Bahkan ketika pertama kali dia datang ke Manchester United, badannya terlalu kecil, dia memakai nomor 7. Seorang tokoh yang terkenal namanya David Beckham. Yang muka-mukanya mirip-mirip ke saya lah saudara. Oke, boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa saudara. Saya mau ngajar sama saudara pada hari ini, nyatanya di hampir setiap kisah sukses orang-orang besar, kisah sukses orang-orang hebat, ketekunan dan pantang menyerah adalah hal yang harus dimiliki. Bagaimana supaya saya tidak boleh menyerah? Bagaimana supaya saya tidak mengalami kata menyerah dalam hidup ini? Yang pertama, menguatkan iman kepada Tuhan. Saya teringat sebuah kisah ketika Daud dalam keadaan hampir atau mungkin orang biasa pasti menyerah. Dia baru pergi berperang, kembali ke Ziklag, istri, anak-anaknya dan seluruh harta bendanya dirampok habis-habisan oleh musuhnya. Dalam firman Allah,
mengatakan demikian. Sama-sama kita baca 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Masa sukar pasti datang. Masa sulit pasti terjadi. Masa-masa tidak menyenangkan pasti akan hadir dalam hidup orang percaya. Tapi kuatkan kepercayaan. Tetap andalkan Dia. Tetap jangan pernah menyerah. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Suatu hari ada seorang perenang yang terkenal namanya Florence Chadwick. Dia merenang saudara melewati sebuah selat yang terkenal di daerah Prancis. Dia berenang berjam-jam. Dan ketika dia udah capek, udah lemah, dia angkat tangan. Dan sekoci yang mengikuti dia ikut lomba itu saudara mengambil dia dan mengangkat dari sekoci itu. Karena dia melewati selat Catalina 34 km dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan ketika dia sampai di atas sekoci itu karena hari itu berkabut, gak lama 5-10 menit tiba-tiba sampai di ujung pulau yang lain. Dan dia langsung kaget, loh kok deket amat. Dan kata orang di sekoci, kami juga kaget. Kenapa kamu udah sejauh ini kok menyerah di tengah jalan? Pada dikit lagi. Dan dia oke. Berapa bulan kemudian dia mencoba lagi. Dan kali ini gak peduli seberat apapun rasa ingin menyerah dalam dirinya. Dia terus selangkah lagi. Kita perlu memotivasi diri kita. Kita perlu berbicara dengan diri kita dan berkata, ayo you can do it. You can do it. Tentunya bukan dengan kekuatan sebagai manusia. Tapi dengan Tuhan yang menyertai kita. You can do it. Selangkah lagi. Ayo satu langkah lagi. Ayo satu langkah lagi. Saya sedang mulai ya coba-coba olahraga saudara. Tiap kali olahraga, kadang-kadang bukan olahraganya yang berat. Bangun paginya yang berat saudara. Tapi ayo. Lama-kelamaan dari hal yang saya paling gak suka. Tapi lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan setiap kali belajar untuk mengangkat beban. Saya punya trainer bilang once more. Dari another one sampai another one. Satu lagi. Itulah hidup. Kita berproses. Mulai bisa, mulai mampu, mulai kuat. Dan ketika kita menengok ke belakang. Kita akan menemui bahwa Tuhan setia pada setiap kita. Yang kedua, bagaimana saya tidak akan menyerah. Bagaimana caranya? Pertama, dikatakan dari saudara, menaruh harapan saudara kepada Tuhan. Menaruh iman saudara kepada Tuhan. Menguatkan imannya kepada Tuhan. Yang kedua, keep pressing on. Terus maju. Keuletan adalah kunci keberhasilan. Daud ketika keadaan buruk menimpa dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai besar. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Firman Allah Yakobus 1 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga. Ujian dan tekanan seringkali adalah alatnya Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kesulitan dapat dilawan dengan sebuah keuletan, sebuah ketekunan, dengan sebuah sikap yang tidak mau menyerah. Yang ketiga, bagaimana untuk tetap tidak akan pernah menyerah dalam keadaan untuk diundang atau ditantang atau digoda untuk menyerah. Yang terakhir adalah dalam keadaan apapun, kita harus tetap dapat mencari berkat. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita lagi sulit, tapi bukan menjadi sebuah alasan kita gak bisa jadi berkat buat orang lain. Firman Allah mengatakan demikian. 1 Samuel 30 ayat yang ke-11 dan ke-12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara, 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Saudara bayangkan dalam keadaan Daud lagi kehilangan, lagi takut, lagi dikejar-kejar oleh musuh. Rakyat sedang mengejar dia. Dalam keadaan tertekan dia lagi mengejar musuh.
Di tengah jalan dia melihat orang sedang kesusahan. Manusia biasanya meninggalkan orang lain. Manusia biasanya beresin diri gue dulu, baru beresin orang lain. Tetapi Daud memberikan kita contoh. Dia beresin orang itu. Dia tolong orang Mesir itu. Dan kalau sudah baca dalam judul-judul perikop selanjutnya, ternyata orang itu yang menunjukkan di mana tempat musuhnya membawa orang-orang tahanan dari Daud. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, keep pressing on. Terus maju sama Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Karena saya percaya hanya orang-orang yang tetap setia, hanya orang-orang yang tetap melakukan bagiannya dengan setia akan memperoleh mahkota kehidupan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin pada orang-orang di sekitar saudara. Tulis kolom komentar di bawah, mimpi apa yang sedang kau perjuangkan, apa yang sedang kau harapkan. Never ever give up. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama kita datang sama dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.